Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha Ustadz hari ini? Ustadz doakan semoga anak Ustadz semua beserta ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Ikuti Ustadz. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baiklah anak hebat Ustadz semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari ya nak ya tentang huruf hijaiyah. Silakan anak Ustadz buka bukunya PAI-nya yang ada di halaman 2, 3 sampai halaman 6. Nah, silakan perhatikan video yang Ustadz sampaikan berikut ini ya nak. Huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita pelajari tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 29 nak dalam Al-Quran. Dimulai dari huruf A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Dha, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, A, Gha, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Hamzah atau A, Ya. Totalnya ada 29 huruf ya nak. Kita masuk ke materi kita ya nak. Mengetahui huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, di dalam buku anak Ustadz ada di halaman 3 sampai 4. Huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk jika disambung dengan huruf lain. Namun ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan. Ada apa saja? Yang pertama ada huruf waw, kemudian za, ro, za, da, dan alif itu sendiri ya nak ya. Kemudian huruf-huruf yang mengalami perubahan ada apa saja? Ini anak Ustadz bisa tengok di halaman 3 sampai 4. Nah, ini ada yang tunggal, bagaimana dia tunggal, kemudian di awal contohnya alif lam mim. Kemudian jika dia di tengah alifnya masajidun, alifnya ada di antara sin atau sa dengan jim, ja. Kemudian di akhir kullama, kalau di akhir ma, di akhir enak ya. Biasanya kalau yang di akhir ataupun di tengah itu dibaca panjang ya, kan dia termasuk dalam huruf mad. Kemudian langsung saja Ustaz cepatkan saja. Kemudian huruf ha itu di awal contohnya harirun, kalau di tengah bahrun, dan terakhir fathun. Itulah bentuk-bentuk perubahan huruf jika dia terletak di awal, tengah maupun di akhir enak ya. Oke, next contoh selanjutnya. Silakan anak Ustaz baca sendiri. Yang ada di halaman 3 sampai halaman 4 enak ya. Ini masih ada contoh juga bisa lampirkan. Baiklah anak Ustaz semuanya. Jadi ada huruf tunggal, namanya huruf tunggal itu huruf yang tidak disambung dengan huruf lain. Seperti contoh tadi alif, kemudian da, za, ro, dan za. Itu tidak mengalami perubahan. Waw terakhir enak ya. Kemudian ada yang bentuk di awal, biasanya berubah nih. Kemudian tengah dan akhir seperti yang Ustaz lampirkan tadi.
Kita masuk melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana kalau huruf itu ada di awal, tengah, dan berakhir. Karena nanti dalam Al-Quran itu hurufnya terangkai semua, nak. Dari alif sampai ya terangkai semuanya, sayang ya. Dan harus kita perhatikan bahwasanya huruf di setiap Al-Quran itu harus kita baca makhrajnya, harus kita baca harokatnya dengan benar. Pada halaman 5 sampai 6 kita diarahkan membaca surah An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Itu dapat anak Ustaz temui di halaman 5 sampai 6. Nah, ini insyaallah anak Ustaz sudah paham nih ya. Sudah hafal juga surah An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu qa bertemu atau bersambung dengan huruf lam. Nah, kita tengok, perhatikan barisnya nak ya. Nah, di situ sudah Ustaz lampirkan juga bagaimana cara dia bersambung, kemudian huruf-hurufnya. Nah, itu ayat pertama dari surah An-Nas. Ayat kedua, Malikin Nas. Itu ada huruf terpisah. Kemudian kalau disambungkan bagaimana bentuknya? Ayat ketiga, Ilahin Nas. 4, Min syarril waswasil khannas. Ini ayat keempat enak ya. Silakan Ustaz perhatikan bagaimana cara merangkai hurufnya nih. Kita hanya membaca saja ya sayang ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini juga dalam bentuk terangkai dan juga bentuk terpisah-pisah nih. Ustaz lampirkan di bawah enak ya. Ayat terakhirnya, minal jinnati wan nas. Bagaimana caranya merangkainya? Silakan anak Ustaz perhatikan yang seksama enak ya. Insyaallah untuk surah An-Nas ya anak Ustaz sudah paham semua. Berarti tinggal memperhatikan lagi ya nak ya bagaimana rangkaian huruf yang ada di surah An-Nas. Ada 6 ayat ya sayang ya. Kalau masih ragu, silakan anak Ustaz buka bukunya yang ada di halaman 5 sampai halaman 6. Ya, silakan anak Ustaz perhatikan bagaimana caranya huruf itu terangkai, kemudian bagaimana caranya kalau dia di awal, tengah, dan akhir. Nah, ingat kaedahnya, kita harus membaca huruf yang ada di Al-Quran itu dengan benar makhrajnya dan harokatnya enak ya. Jangan sampai nanti salah baca, salah artinya nanti ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan pembelajaran kita untuk PAI pada pekan ini sampai di sini anak ya. Ustaz harapkan diperhatikan video Ustaz sampaikan anak ya. Sambil anak Ustaz perhatikan juga videonya, anak Ustaz perhatikan juga buku PAI-nya ya. Insyaallah untuk pekan ini Ustaz tambah materi PAI-nya melalui video ya nak ya. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Tetap jaga kesehatannya nak ya. Ustaz doakan semoga kita semua, ayah bunda, anak Ustaz semuanya beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua terhindar dari virus corona. Amin ya Allah. Oke, kita cukupkan nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus belajarnya anak soleh-soleha Ustaz semuanya. Ustaz akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.